Good morning students. How's it going today? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan membahas tentang bab pertama. Unit number 1, forms. What is forms? Forms is a document printed or electronic with space or field in which we can write or enter data. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa formulir itu adalah dokumen dalam bentuk cetak maupun elektronik yang di dalamnya dapat kita isi dengan data pribadi kita, seperti itu. Berikutnya purpose. What's the purpose of form? The purpose of forms is to convey data or sort detailed informations for a certain purpose. Nah, jadi fungsinya adalah untuk menyampaikan atau mengirim atau mempresentasikan data kita untuk tujuan tertentu. Salah satu contoh sederhana adalah formulir pendaftaran SMA Pancasila. Nah, jadi ketika kalian mengisi formulir tersebut, nah artinya kalian sedang memberikan data pribadi kalian kepada lembaga sekolah, seperti itu. Berikutnya various, jenis-jenis forms. Banyak sekali jenis-jenis formulir yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. There are so many kinds of forms such as purchase forms. Nah, ada yang pernah mendengar kata tentang purchase forms? Artinya slip pembelian, bukti struk belanjaan, seperti itulah ya. Nah, ketika kalian pergi ke supermarket atau minimarket, setelah kalian belanja, berikutnya di meja kasir kalian akan mendapatkan struk pembelian. Berikutnya order forms. Nah, formulir jenis ini digunakan pada saat kita ingin memesan sesuatu. Salah satu contohnya kita ingin belanja secara online shopping di media belanja elektronik seperti Shopee, Bukalapak. Nah, artinya kita akan mengisi pesanan kita tentunya dengan mengisi nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi. Nah, yang nantinya akan kita gunakan untuk mengambil barang ketika sudah tiba di tempat tujuan. Ada lagi namanya withdrawal slip atau deposit slip. Nah, kalau untuk kedua slip ini dapat kita temui dunia perbankan, di mana withdrawal slip adalah slip penarikan, artinya kita ingin menarik uang yang telah kita simpan di tabungan kita atau rekening. Kebalikannya ada deposit slip, artinya kita ingin menyetor atau menabung uang kita ke dalam rekening. Berikutnya reservation forms. Reserved artinya kita membook atau memesan sesuatu, baik itu reserved hotel rooms, memesan kamar hotel, or reserves a table in a restaurant. Nah, artinya kita dapat memesan kamar ataupun membooking tempat duduk di suatu restoran. Selanjutnya ada medical forms. Nah, kalau kita lihat dari namanya, artinya formulir ini dapat kita temui di dunia medis. Contohnya di rumah sakit, ketika kita ingin berobat, nah, maka kita akan disuruh mengisi administrasi itu dan ini. Nah, nolong orang sakitnya belakangan. Nah, itulah kenyataan terjadi di tempat kita sekarang ini. Kenapa tidak menolong orang sakit terlebih dahulu untuk masalah administrasi? Itu urusan belakangan, seperti itu. Nah, tapi itu hanya contoh kecil sebagai refleksi. Berikutnya ada feedback forms. Nah, ini artinya umpan balik atau tanggapan kita akan sesuatu. Dan masih banyak jenis formulir yang lainnya. Salah satu contohnya formulir masuk SMA Pancasila kemarin yang kalian isi secara online di situs elektronik. Nah, ini merupakan salah satu contoh formulir. Di sini dapat kita perhatikan formulir tentang deposit slips atau slip setoran. Nah, paling atas ada date, artinya tanggal. Contoh kita isi dengan tanggal hari ini. Berikutnya name on account. Nah, nama orang yang punya rekening, contohnya nama kita Budi.
Berikutnya account number. Nah, ini nomor rekeningnya. Biasanya kita cantumkan tanda tangan di bawah. Dan di sini jumlah uang yang ingin kita tabung. Contohnya 100 juta rupiah. Nah, seperti itu. Jadi harapannya setelah kita mempelajari tentang forms, kita dapat mengisi formulir dalam bentuk bahasa Inggris. Kan nanti di hari kemudian kalian tidak tahu, mungkin salah satu dari kalian ada yang berpergian ke luar negeri, kalian ingin membuat visa dan lain sebagainya. Nah, tidak menutup kemungkinan formulirnya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kalian sudah punya bekal karena kita sudah mempelajarinya di tingkat SMA. Oke, jadi saya harap kalian semua dapat mengambil pelajaran atau mengambil ilmu dari materi pada kesempatan kali ini. Cukup sekian untuk pertemuan kita. Saya harap kalian memberikan tanggapan, sifatnya wajib untuk semua siswa. Silakan berikan tanggapan kalian dalam bentuk pertanyaan, saran, ataupun menanggapi pertanyaan teman yang lain, ataupun menyimpulkan dari materi kita hari ini dalam kolom komentar di e-learning. Okay, I think that's all for today's meeting. Thank you for your participation. See you next meeting. Bye-bye.